Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga kelaparan, kawanan monyet liar menyerbu permukiman di Lombok Barat. Berulang kali tertunda, pengosongan lahan sengketa di Mataram dieksekusi. Belasan keluarga dipindahkan ke Huntara. Kasus DBD turun, Lombok Tengah jadi wilayah endemik penularan demam berdarah. Kasus aktif DBD kini tersebar di 2 kecamatan. Seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri di Mataram berinisial WJ ditetapkan menjadi tersangka karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi atau anak didiknya. Pria 35 tahun itu ditahan setelah polisi memeriksa 5 mahasiswi yang menjadi korban secara maraton serta 2 saksi lainnya. Mirisnya, ulah tersangka mencabuli korban dilakukan seluruhnya di asrama kampus setempat. Para korban merupakan mahasiswi berprestasi yang diwajibkan tinggal di asrama karena harus mengikuti sejumlah kegiatan belajar tambahan. Hingga sejauh ini polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencocokkan keterangan korban dengan pelaku. Seorang balita bernama Air Amlasira, warga dusun Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, digigit kawanan monyet liar pada Senin pagi. Korban diserang dan dicakar oleh kawanan monyet saat ia sedang asyik bermain ponsel di depan rumahnya. Akibatnya, bocah berusia 4 tahun tersebut mengalami luka robek pada bagian perut. Tak hanya Aira, kawanan monyet juga menyerang salah seorang warga lainnya bernama Ali sehingga menderita luka gigitan di kakinya. Kawanan monyet tersebut diduga turun dari perbukitan menuju permukiman untuk mencari makanan karena menipisnya pasokan makanan di habitatnya. Kasus pelecehan seksual oleh Iwayan Agus Suwartama alias IWAS atau yang dikenal dengan Agus Difabel telah vonis. Pemuda 24 tahun itu divonis 10 tahun penjara karena terbukti melecehkan sejumlah mahasiswi dan pelajar. Dalam vonis yang dibacakan secara tertutup oleh Ketua Majelis Hakim Mahendra Smara Purnamajati, IWAS dinyatakan terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 22 korbannya yang menyebabkan trauma secara psikis. IWAS juga dinyatakan terbukti melanggar pasal kekerasan seksual dan perlindungan perempuan dan anak sehingga ia divonis hukuman penjara 10 tahun dan juga denda 100 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan 2 pekan lalu. Seorang remaja 14 tahun asal Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya karena digigit anjing liar di lingkungan tempat tinggalnya. Korban Nizam Fahmi digigit anjing liar saat ia hendak menolong temannya yang juga dikejar anjing liar sekitar 300 meter dari rumahnya. Saat korban mencoba mengusir, kawanan anjing yang berjumlah sekitar 5 ekor, saat temannya berhasil kabur, kawanan anjing liar itu malah menyerang dirinya. Akibatnya, korban mengalami luka robek di sekujur tubuhnya sehingga harus menerima 125 jahitan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi sejumlah daerah menjadi wilayah endemik penularan demam berdarah. Petugas mencatat 2 kecamatan menjadi sebaran aktif penyakit demam berdarah pada tahun ini, meliputi Kecamatan Batu Kliang dan Praia. Wilayah sebaran tersebut berbeda dari tahun sebelumnya yang didominasi di Kecamatan Pujut dan Praia Timur dengan jumlah kasus paparan mencapai ratusan kasus. Pada triwulan pertama tahun ini, jumlah warga terjangkit dinyatakan menurun hingga 50%, hanya 23 orang saja. Angka itu turun dari sebelumnya 47 kasus. Beberapa kasus itu muncul secara acak. Jadi kalau dulu kan kita kenal di 3 tahun terakhir ini kan yang banyak kasusnya itu di wilayah Kecamatan Pujut sama Kecamatan Praia Timur di 2 tahun terakhir itu, ya 2023-2024. Nah yang 2025 ini sekarang muncul di kasus baru yang di Kecamatan Batu Kliang lagi dan Kecamatan Praia. Selain mengoptimalkan sosialisasi, Dinas Kesehatan juga menerjunkan tim pemantau jentik dan menggelar pengasapan di seluruh wilayah secara berkala untuk mencegah meningkatnya kasus demam berdarah di daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahyu Japar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.